Setelah beberapa lama berada di Banten, kemudian beliau meneruskan perjalanannya ke Aceh Darussalam, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Jazirah Arabia. Di Aceh beliau berkenalan dengan seorang tokoh ulama dan pemimpin serta khalifah, Tariqah Al-Qadiriyah, yaitu Syekh Muhammad Jilani bin Hasan bin Muhammad Hamid Al-Raniri. Syekh Yusuf menghabiskan waktunya selama transit di Banten dan Aceh lebih kurang 5 tahun. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Yaman. Setelah itu menunaikan ibadah haji di Makkah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Kemudian ia pergi ke Syria dan terakhir ke Turki. Setelah kurang lebih 23 tahun mengembara, Syekh Yusuf kembali ke tanah air pada tahun 1668 Masehi. Di tanah air, Syekh Yusuf dianggap menjadi duri dalam daging oleh Belanda. Di Banten, Syekh Yusuf menjadi ulama besar. Sultan Ageng Tirtayasa mengangkatnya menjadi katli, hakim, dan guru tarekat. Karena kondisi Banten saat itu sedang mengalami peperangan dengan Belanda, Syekh Yusuf diangkat oleh Sultan sebagai panglima perang. Sejak saat itulah pasukan Banten yang dipimpin Syekh Yusuf berulang kali memukul mundur pasukan Belanda. F. Dehan dalam bukunya, Priangan Jilid 3, menceritakan pengepungan Belanda terhadap pasukan Banten yang dipimpin Syekh Yusuf. Belanda yang mengadakan pengejaran secara teratur dan terus-menerus akhirnya bisa menangkap Syekh Yusuf dan putra Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Purbaya. Pada 1683, Syekh Yusuf diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka. Selama di Ceylon, Syekh Yusuf menulis sejumlah kitab seperti Hab al-Warid, Tuhfat al-Labib, Safinah an-Najah, Subdat al-Asrar, dan Tuhfat al-Rabaniyah. Karena serangan menjadi penyebab terjadinya pemberontakannya di Jawa, Syekh Yusuf pada tahun 1694 dipindahkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Meski dalam pengasingan dan pembuangan, Syekh Yusuf tetap menularkan semangat perlawanan dan nasionalisme pada pengikutnya. Perjuangan Syekh Yusuf melawan Belanda berlangsung kurang lebih 23 tahun, yaitu sejak usianya masih 34 tahun. Ketokohannya sebagai ulama besar dan ahli tarekat tak membuat Syekh Yusuf melupakan kewajibannya sebagai anak bangsa untuk mengusir Belanda. Sebagai ulama pengembara dari satu daerah ke daerah lain, dan dari satu negara ke negara lain, membuat Syekh Yusuf bukan lagi milik orang Bugis di Sulawesi Selatan, tapi sudah milik masyarakat Banten, Muslim Sri Lanka dan Afrika Selatan. Karena jasanya yang begitu besar untuk Islam, Asyumardi Azra menyebut Syekh Yusuf sebagai pembangkit atau penghidup Islam di Afrika Selatan. Ialah peletak dasar kehadiran komunitas Muslim di Ceylon dan Afrika Selatan. Ia juga, oleh Taufik Ismail, disebut inspirator bagi pejuang anti-apartheid di abad ke-20. Dalam hal ini Nelson Mandela tak segan-segan menyebut Syekh Yusuf, putra Afrika, pejuang teladan kami. Mandela yang terlahir dengan nama Rolihlahla Mandela mampu menggulingkan pemerintahan rasis yang diberlakukan kaum kulit putih di awal abad ke-20 sampai dengan awal tahun 1990-an. Semuanya, sedikit banyak, karena terinspirasi dari kegigihan Syekh Yusuf yang anti kolonial dan penindasan.